Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Yasin, memang membaca surat Yasin tidak ada anjuran khusus dari Rasulullah membaca surat Yasin di malam nisfu Sya'ban. Akan tapi ijtihad para ulama tentang surat Yasin yang dikatakan qalbul Quran dan sebagainya, itu masuk bab baru, yaitu tawassul dengan amal soleh. Yang diajarkan Nabi adalah kalau kita punya hajat, maka lakukan amal baik, apakah membaca Al-Quran, sedekah, setelah itu apa? Minta kepada Allah. Maka cara meninjau dari sisi syariatnya, membaca Yasin kemudian berdoa, itu sah. Bukan saja di malam nisfu Sya'ban. Jadi kita punya hajat. Yang pertama adalah agar dikuatkan iman, yang kedua adalah rezeki, yang ketiga adalah panjang umur misalnya. Itu sah. Bahkan bukan saja Yasin, kalau perlu Quran penuh pun boleh. 130 juz sah, karena itu bab tawassul, minta kepada Allah dengan amal soleh, sah, boleh. Membaca Yasin bagus. Yasin, lu kenapa kok Yasin? Familiar, sudah umum. Kalau surat Al-Baqarah diam yang lain. Yasin lancar jaya, kan begitu. Ada orang haram Yasin, jangan gampang mengatakan haram. Dari mana mengatakan haram? Jelaskan, kita bisa dijelaskan secara syariahnya. Jadi itu judulnya. Memang tidak ada. Apa dalil dari Nabi? Enggak ada. Nabi memang tidak merintahkan membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban. Akan tapi Nabi mengajarkan kisah dalam riwayat Imam Bukhari tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua, kemudian ingin keluar dari gua nggak bisa, lalu mereka menyebut kebaikannya. Maka dikatakan pada ulama, ini namanya tawassul dengan amal soleh. Maka kalau anda punya hajat apapun, anda boleh membaca Al-Quran, surat Yasin atau yang lainnya. Setelah itu, ya Allah, berkat bacaanku ini Allah kabulkan hajatku. Itu sah. Ya, itu sah. Minta kepada Allah, berkat bacaanku kabulkan. Boleh membaca Yasin. Adapun masalah tertundanya sholat Isya, nggak ada masalah. Bahkan ditemukan Nabi pernah melakukan sholat Isya agak malam. Jadi nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah azan itu hendaknya di awal waktu. Maka ini ilmu azan bagi siapapun tukang azan. Kalau anda tukang azan yang mendapatkan gaji dari masjid, kalau azan anda terlambat tidak di awal waktu, gaji anda haram. Sebab tukang azan itu punya tugas yuraqibul waqt, memperhatikan waktu. Sebab waktu masjid ini menaranya ada mikrofonnya, menaranya untuk azan itu ditunggu oleh orang yang ada di kiri kanan, bukan yang di dalam masjid saja. Coba kalau anda terlambat azannya 1 jam, anda menyiksa orang yang dia itu mau pergi sama suaminya, mau berobat, nunggu bang mau sholat dulu, azan kita langsung sholat. Tak taunya anda terlambat setengah jam, 1 jam, anda nyiksa, anda zalim. Jangan sampai tepat azan hanya bulan puasa saja waktu maghrib. Pasti tepat itu. Tidak, yang lain nggak boleh. Cuman sekarang fikih ini nggak pernah disebarkan. Kita perlu fikih adzan. Tukang adzan yang mendapatkan gaji, kalau terlambat adzannya haram gajinya. Sebab paling inti dari tukang adzan mendapatkan gaji adalah adzan tepat waktu. Kemudian jika adzannya sudah tidak di awal waktu, jangan diangkat di menara, adzan di dalam. Maka dalam sholat memang kita sunnahkan adzan bagi kaum pria. Biarpun kita sholat sendiri atau sholat berduaan, adzan di dalam sholat itu sunnah. Tapi ingat, untuk masjid kalau sudah terlambat tidak di awal waktu, jangan ditaruh di menara, jangan diangkat ke atas. Coba zuhur jam 12, asar jam 3, tahu-taunya ada suara adzan jam 12. Ada orang melakukan sholat zuhur, ya enggak? Ada di masjid adzannya jam 2. Yang sudah sholat jam 1 tadi ngira ini asar, sudah masuk asar. Kan begitu, bikin masalah. Makanya ini masalah adzan, ilmu adzan harus dijelaskan. Kalau anda tukang adzan, kadang-kadang dari sawah atau dari toko langsung asar jam 5 megang mic, Allahu Akbar. Orang kira maghrib sudah jam 5 itu, Pak. Ini masalah adzannya ya. Adapun masalah sholat bisa ditunda, maju mundur. Khususnya misalnya jika ada majelis taklim, anda jangan terlalu keras. Masalah sholat awal waktu, malah riwayat yang benar as-sholatu li waqtiha, sholat pada waktunya. Bukan masalah awal waktiha, sholat di waktiha. Memang awal waktu bara'atul dhimmah, ingin terbebas dari kewajiban, iya kalau bisa. Dalam fikih kita adalah namanya waktul afdal. Ada waktu fadilah. Waktu paling utama adalah setelah adzan, kemudian kita ngambil air wudhu, menutup aurat, langsung sholat sunnah,
melakukan sholat itu waktu fadilah, iya. Akan tapi jika ada hajat boleh mundur, termasuk diantaranya jika kita mengadakan pengajian habis maghrib memanjang, kemudian waktu adzan masuk kumandangkan adzan, majelis dilanjutkan lagi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab.